Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan tema Persatuan dan Kesatuan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, pengertian persatuan dan kesatuan. Dari segi bahasa, persatuan berarti gabungan, ikatan, atau kumpulan. Sedangkan menurut istilah, persatuan adalah kumpulan individu manusia menjadi satu. Persatuan dalam bahasa Arab disebut dengan ittihad yang berarti ikatan. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka persatuan erat hubungannya dengan kesatuan. Persatuan dalam Islam secara umum disebut dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam. Ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam walaupun tanah tumpah darah mereka berjauhan, bahasa dan bangsa mereka berbeda, sehingga setiap individu umat Islam senantiasa terikat antara satu sama lainnya membentuk suatu bangunan umat yang kokoh. Persatuan dan kesatuan dalam Al-Quran. Al-Quran menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan hati orang-orang yang beriman, sebagaimana yang telah difirmankan pada Quran Surah Al-Anfal ayat 62 sampai 63 dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang mukmin, dan Dia yang mempersatukan hati mereka. Walaupun kamu menginfakkan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Selanjutnya, tentang perintah tolong-menolong untuk menjaga persatuan dan kesatuan, sebagaimana firman yang berada pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Ayat tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Kemudian, persatuan disebut dengan makna persaudaraan seagama. Hal tersebut diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam
Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dengan bunyi, Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Selanjutnya, kami akan menerangkan tentang persatuan dan kesatuan dalam hadis. Yang pertama, Islam mengibaratkan persaudaraan dan tali persaudaraan ibarat sebuah bangunan. Hadis An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna limu'minin lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka asabi'ah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis dari Abi Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sungguh sebagian mukmin kepada sebagian mukmin lainnya seperti bangunan yang menguatkan, sebagaimana dengan sebagian lainnya, dan beliau menghilangkan jari-jarinya. Jadi, dari hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menegaskan keharusan adanya persatuan dalam umat. Sebab pada dasarnya semua umat itu satu, seperti bangunan kokoh, yang jika salah satunya rapuh, maka semua akan merasakan kerapuhannya itu. Bunyi hadis tersebut ialah Anin Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarol mu'minina fi tarahumihim wa tawaduhum wa ta'atufihim kamathalil jasadi idashtaka adbun bada'alahu sa'iru jasadihi bisyahri wal humam. Artinya, dari An-Nu'man bin Bashir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu melihat orang-orang mukmin di dalam saling berkasih sayang, mencintai, dan bersempayanya seperti tubuh. Jika sebagian anggotanya sakit, maka sebagian tubuh lainnya akan tertatih-tatih ikut merasakannya, sebab tidak bisa tidur dan demam. Baik, jika hadis sebelumnya mengharuskan umat bersatu sebab seperti satu bangunan, maka dalam hadis ini lebih spesifik lagi bahwa umat bagaikan satu tubuh. Yang jelas, jika ada satu anggota badan sakit, maka lainnya pun merasakan sakit. Selanjutnya, di antara hak-hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh saudaranya sesama muslim adalah 1. Apabila berjumpa, mengucapkan salam. 2. Apabila diundang, maka dipenuhi undangannya. 3. Apabila meminta nasihat, maka dinasihati. 4. Apabila bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka didoakan dengan mengucapkan Yarhamukallah. 5. Apabila sakit, hendaknya dijenguk. 6. Apabila meninggal, maka diantarkan jenazahnya. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.